Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liljami'il mu'minin. Qala al-qadi al-Baydawi rahimahullah. فوائد الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشر. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, taroduf. Jadi kita kemarin sebutkan tentang istiqoq. Sekarang taroduf. Apa itu taroduf? Kalau kita bahasa sehari-harinya kesinoniman ya. Kesinoniman. Yaitu adanya beberapa lafal yang maknanya sama. Ya, sinonim berarti kan. Sinonim. Tapi harus bi'tibarin wahid ya. Ini adal ala maknan au musamman wahid bi'tibarin wahid. Dan taroduf dari kata rodif artinya goncengan. Makanya kata Allah gimana di surat Al-Anfal, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni middukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kira-kira lain muraddifin. Artinya malaikatnya goncengan, beriring. Nah, gitu. Dan tawali maksudnya tatabu. Misalnya bur dan komah, contohnya tarodif. Kayak gitu. Sini contohnya lagi insan bashar sama tarodif. Apalagi contoh mutarodif? Latif, halim. Apalagi? Alim, khabir, jenis. Tentu tarodif dari segala sisi enggak. Tapi kan definisi mutarodif cukup dari satu sisi, ya enggak? Ya enggak? Dalilnya ala musamman wahidin bi'tibarin wahidin. Cukup satu sisi sama itu sudah mutarodif. Walaupun tarodif dari semua sisi ya enggak ada ya. Pada akhirnya ada perbedaannya. Oke, ini poin penting banget. Bi'tibarin wahidin penting. Karena kita kadang salah paham mengira. Enggak, ini enggak mutarodif. Beda kok. Insan itu begini, basyar. Iya, ada bedanya. Tapi kan dari satu sisi sama. Sama dari satu sisi sama. Basyar, insan. Oke. Dan di sini harus mufrodah kata penulis. Artinya enggak murokab. Harus satu kata. Itu baru. Walaupun definisi enggak. Ya, kalau udah kalimat udah bukan mutarodif lagi istilahnya. Oke. Oke. Lanjut. Wat takidu yuqawwil awal wat-tabi'u la yufid. Nah, ada yang mirip dengan mutarodif itu takkid. Dua kata diulang. Itu apa dia masuk mutarodif juga? Jawabannya enggak, itu takkid. Dan takkid ada yang lafzi, ada yang maknawi. Maknawi kan berarti dengan mutarodif. Ya enggak? Apa misalnya jalas tu qu'udan, hukum tu qufan, wa ma syabah dzalik, itu kan di matan Al-Jurmiyah. Itu takkid. Ya, mutarodif itu fungsinya untuk takkid. Wa ta'kidu yuqawwil awal, untuk menegaskan yang pertama. Wa tabi'u la yufidu wahdahu. Adapun tabi' selain takkid maka enggak memberikan faidah kalau dia sendirian. Harus ada sebelumnya. Oke. Jadi takkid dan tabi' yang lain sama-sama sebetulnya memberikan kekuatan, memberikan faidah yuqawwil awal. Tabi', semua tabi' termasuk takkid itu memberi faidah taqwiyatul awal.
Hanya saja kalau tabi yang lain gak memberikan faedah takwiyah dengan diri sendirinya. Gak memberikan faedah takwiyah dengan diri. Beda dengan takkid. Jelas tuh qu'udan. Qumtu wuqufan. Itu langsung takkid. Tapi kalau ja'a Zaidunil aqil atau ja'a Zaidun itu memberikan penguatan juga tapi tidak sendirian. Ada unsur lain. Ini sebenarnya na'at. Kemudian apa lagi? Atof itu menguatkan ma'tuf, menguatkan man'ut sebetulnya. Menegaskan dia. Tapi bukan dengan sendirinya dari sisi lain. Jadi bukan berarti nggak ada faedahnya sama sekali. Tabi. Yatsba'u fil, gimana kata Ibnu Malik dalam Alfiyah? Yatsba'u fil i'rabil asma'al awal atfun wa tawkidun wa na'tun wa badal. Na'tun wa tawkidun wa atfun wa badal. Na'at, tawkid, atuf, badal. Semuanya memberikan faedah takwiyah, tapi yang memberikan faedah takwiyah binafsiha itu cuma takkid atau tawkid. Dan dia dengan mutaradif. Oke. Lanjut, sekarang hukumnya. وأحكامه في مسائل الأولى في سببه المترادفان إما من واضعين والتبسا أو واحد لتكثير الوسائل وتوسع في مجال البديع. Oke, sebentar. Jadi kenapa kok bisa ada mutaradif? Kenapa orang Arab ada insan, ada basyar? Kenapa? Pernah mikir gitu nggak? Ya, Ustaz-ustaz sekalian pada pernah mikir gitu nggak? Kenapa ya? Kok ada insan, ada basyar segala. Ada bur, ada komah segala. Kenapa? Belum pernah mikir. Tapi menarik gak kalau dipikirin? Nah, ini coba pikir. Kenapa ya? Udah jelas insan ini cukup. Ngapain ada basyar lagi? Tapi betul kalau dirinci beda. Tapi kan ada di satu sisi dia ya orang nggak jarang ngomong sedetail itu. Jarang orang ngomong detail. Ya. Nah, itu makanya di sini disebutkan sebabnya. Bisa jadi imma min wadi'aini wal tabasa. Ada dua orang yang bikin kata. Ingat bahasa Arab itu teorinya gimana? Ada wadi'nya. Ada wadi'nya. Wadi' pertama Allah Subhanahu wa taala, ada jelas fix. Ya. Allah ngajarin Nabi Adam. Tapi seterusnya untuk bahasa Arab ya orang. Ya. Yang satu mungkin ini di bayangan para lugawiyun dan usuliyun adalah misalnya orang Arab di Mekah sama di Madinah. Orang Arab di Mekah bikin kata insan. Orang Arab di Madinah bikin kata apa? Bikin kata basyar. Contohnya. Makanya kan kita bisa nemukan ada kosakata populer di satu tempat, kosakata lain yang dia muradifnya populer di tempat lain. Betul nggak? Sadar nggak fenomena tersebut? Misalnya coba antara British English dengan American English. Ada kan fenomena seperti itu? Gitu lebih teman-teman lebih ngerti kali ya. Ada Misalnya cookies dan biskuit. apa misalnya? Apa? Cookies dan biskuit. Contoh itu. Artinya min wadi'aini wal tabas. Min wadi'aini wal tabas. Jadi mutaradif. Karena wadinya dua. Terus iltabasa. Oke. Itu kemungkinan pertama. Jelas kemungkinan pertama ya. Al-mutaradifani imam min wadi'aini wal tabasa, jelas ya. Oke. Kalau kurang jelas bilang aja. Kemungkinan kedua, awahidin atau dari satu wadi', satu pihak, dari taksiril wasaili, tapi dia mau memperbanyak aja biar banyak kata. Wat tawassu'i fi majal badi', atau untuk keindahan badi' aja. Misalnya dia untuk syair, dia mengungkapkan satu kata dalam syair akhirnya ba. Gimana nih biar akhirnya dal juga, bikin aja kata baru. Selesai. Mau akhirnya ro, basyar. Aduh, akhirnya an nih, nun. Ya, insan. Bisa nggak? Bisa kan? Sajak atau sejenisnya.
Nah, bisa kita aja sekarang udah bakso, udah baku, udah matang, walaupun sebenarnya masih bisa ditambah terus-terusan ya. Cuma setidaknya ya udah matang lah, bahasa Indonesia juga udah banyak kosakatanya. Nah, itu kita jadi nggak merasakan fenomena tersebut. Tapi sebenarnya kalau awal-awal sekali masih kosakata terbatas, awal pembentukan bahasa, mungkin yang seperti ini. Wadihnya satu, tapi dia tambah kosakata lagi yang semakna, yang mutarodif, yang muradif daripada kata-kata tersebut. Litakthiril wasail, supaya banyak cara untuk mengungkapkan sesuatu. Wa tawassu'i fi majal badia, atau untuk badia, ini sajak dan sejenis. Ya, jelas sebab kedua ya. Jadi ini sebab taroduf ada berapa? Ada dua kemungkinan. Imma min wadi'aini wal tabasa, aw wahidin li takthiril wasaili wat tawassu'i fi majalil badia'. Oke, lanjut, silakan. الثانية أنه خلاف الأصل لأنه تعريف المعرف ومحو Wa ومحوج muhwijun. Wa muhwijun. ومحوج إلى حفظ الكل. Ya. Hukum yang kedua adalah bahwa taroduf, kemurodifan itu khilaful asal. Hukum asalnya enggak. Ini penting. Yang kayak gini-gini di usul fikih penting. Al aslu ada mutaroduf. Jadi kaidah, berubah jadi kaidah. Al aslu al haqiqah. Al aslu gitu. Nah, terkait dengan taroduf, hukum asalnya enggak ada taroduf. Al aslu ada mutaroduf. Kok gitu? Kenapa? Kenapa hukum jadi hukum asal? Kenapa? Ya jelas saja. Karena yang pertama, jadi kalau misalnya ada dua lafal ya, efek dari kaidah ini, kita anggap taroduf atau enggak nih? Ayo, saya insan dan basyar. Kita nggak tahu dia mutarodif. Maka hukum asalnya apa? Ada mutaroduf, Ustaz. Ada mutaroduf. Hukum asalnya ada mutaroduf. Ini nanti berpengaruh ketika memahami ayat Quran. Ya, ada lafal yang mirip. Ya. Maka gois dan mator, apa ini mutarodif enggak? Ya, kita boleh bilang mutarodif, enggak apa-apa. Tapi cerita kita nggak tahu gois dan mator, ya kita bilang aja al aslu ada mutarodif, gampang, selesai. Ini hukum asalnya nggak mutarodif, enak. Nah, kenapa dibilang ala khilafil asl? Tarodif ini annahu khilaful asli. Ada dua sebab. Yang pertama, li'annahu ta'riful mu'arraf. Karena dia sebenarnya memberikan ta'rif kepada yang sudah mu'arraf. Gitu. Ini kita udah tahu. Ini namanya gois. Ngapain ditambahin namanya mator? Kita udah tahu namanya ini insan. Ngapain tambahin basyar? Nah, berarti ta'riful mu'arraf. Dan hukum asalnya al-ma'arrafu al-ma'rifatu la yu'arraf. Gitu. Yang kedua, itu yang alasan pertama. Karena dia apa? Ta'riful mu'arraf. Alasan yang kedua adalah muhwijun ila hifzil kulli. Karena bikin capek. Ada masyaqqah di irtikabu masyaqqah. Kenapa? Jadinya kita harus ngafalin semua. Insan udah hafalin. Basyar apa? Makanya pembelajar bahasa asing awal-awalnya pasti kesel kalau ada taroduf sebenarnya, enggak sih? Mesti nanya deh, bedanya apa, Ustaz? Oh, itu nggak bagus sebetulnya. Kata-kata tersebut nggak bagus. Karena kalau saya belajar di sini teori belajar bahasa asing tuh nggak bagus. Awal belajar nanya rinci-rincian mutarodifat itu nggak bagus. Yang bagus dia terima aja, itu hafalin semua. Tapi dari sisi lain memang ya susah udah manusia jadi insan, manusia juga basyar, double kerjanya. Itulah muhwijun ila hifzil kul. Ya, jadi kesimpulannya bahwa taraduf khilaful asli karena dua sebab. Apa aja? Ta'riful mu'arraf. Karena ta'riful ma'ruf udah ada namanya, dikasih nama lagi. Yang kedua,
ومحج محوج إلى الحفظ. Hifdzul kul, muhujun ila hifdzul kul. Bikin kita harus ngapalin. Gitu. Doroba, batosya, apa lagi? Koma, wakofa. Udah jelas koma. Ngapain kasih wakofa? Ta'riful ma'ruf. Jadi ngapalin berdiri, bahasa Arabnya koma. Ngapalin lagi berdiri, bahasa Arabnya wakofa. Capek. Hifdzul kul. Nah, kayak at-taradufu khilaful asl. Hukum asalnya dalam bahasa Arab tidak taraduf. Oke, silakan yang lain baca. Bang Adam boleh. Ya. As-salisu al-lafzu yaqumu badalun muradifuhu min lugatihi. Badala muradifihi. Al-lafzu yaqumu badala muradifihi min lugatihi. Idh tarkibu yata'allaqu bil ma'na dunal lafzi. Oke. Asalisah mas ini hukum yang atau asalis hukum yang ketiga atau kalau salisah berarti masalah. Al-masalah as-salisah adalah al-lafzu, lafzatul lafal itu menggantikan posisi muradifnya dia. Jadi kalau kita di satu tempat pakai insan, ini udah menggantikan badal, menggantikan basyar. Udah. Gak perlu, dia udah mengganti, udah. Substitusi memang menggantikan. Kenapa? Karena susunan kata, susunan kalimat itu, jumlah, tarkib, itu sebenarnya berkaitan dengan makna saja, bukan lafal. Jadi nggak ada urusan mau dipakai di situ insan, mau di situ pakai basyar, mau di situ pakai bur, mau pakai komah, nggak ada urusan. Karena patokannya tarkib itu ya ta'allaqu bil makna. Inti maknanya. Dia mutaradif kan? Ya berarti ada satu makna yang sama. Insan dan basyar itu adalah ala ma'nan wahidin. Ya. Bi'tibarin wahidin. Udah, selesai. Urusan dia lafalnya berbeda, nggak ada urusan. Oke, jadi bagus nih teorinya gimana? Bahwa al-lafzu yaqumu badala muradifihi. Udah, badala muradifihi min lughati. Tapi min lughati, kenapa pakai catatan min lughati? Karena kalau kita pakai bahasa lain, tentu misalnya kita ngomong hadza zaidun ya gitu. Atau hadza insanun, tapi kita bilang hadza human. Ya itu enggak murad, itu enggak bukannya itu maksud. Hadza human min lughatin ukhra. Enggak pas. Walaupun tapi kan sama maknanya. Enggak, karena udah berbeda bahasa. Karena udah berbeda bahasa. Itu enggak dianggap muradif, ya. Walaupun mungkin sama maknanya, tapi enggak dianggap muradif karena muradif patokannya satu bahasa, dalam satu bahasa. Kalau itu terjemah ke bahasa lain itu sudah beda pembahasan, bukan muradif. Ada tambahan min lughatihi. Ini tarkibu yata'allaq bil makna duna lafzi. Oke, keempat. Ar-rabi'atu at-tawkidu taqumu madluri ma dzukira bi lafzin tsanin. Ya, taukid ini udah dibahas dulu tadi dikit. Taqwiyatu madlu lima dzukira madlu lima. Linya enggak pakai tanwin. Taqwiyatu madlu lima dzukira bi lafzin tsanin. Taukid itu menguatkan makna madlul yang ditunjukkan oleh apa yang disebutkan tadi barusan dengan lafal kedua. Gitu ya. At-takidu boleh taukid, lihat sini penulis. Kadang pakai takkid, kadang pakai taukid. Ada yang membedakan tapi sederhananya sama saja. Taqwiyatu madlu lima dzukira bi lafzin tsanin. Oke. Lanjut. Contohnya fa imma ay akkada bi nafsihi mislu qawluhu alaihi salatu wassalam wallahi. Ini taukid tapi dengan pengulangan taukid lafzi ya. Ya. Wallahi la arzu anna Quraisyan salasan au bi ghairihi. Qalaha salasan. Maksudnya Nabi ngomong berapa kali? 3 kali. Wallahi la uzwana Quraisyan. Wallahi la uzwana Quraisyan. Wallahi la uzwana Quraisyan. 3 kali. Berarti taukid tapi yu'akkida bi nafsi. Yu'akkada bi nafsi.
Terus yang kedua, Au bi ghairihi lil mufradi kan nafsi wal aini wa kila wa kilta wa ya kullin wajib ajma'in wa wa akhwati. akhawatihi, ya. Atau dengan yang seperti ini. Terus, Au lil jumlati fa inna wa jawazuhu dururiyun wa wuqu'uhu fil lugati ma'lum. oke. Atau kalau jumlah kita taukid dengan inna. Jadi Zaidun qaimun. Taukid jumlah ini gimana? Ya udah pakai masukin inna. Wa jawazu daruriyun, dan kebolehannya daruri. Ini nggak bisa diingkari. Wa wuqu'uhu fil lugati ma'lumun, dan keberadaannya ini taroduf itu ma'lumun. Diketahui ada di semua bahasa. Ya nggak bisa diingkari. Nggak ada taroduf. Nggak bisa. Fakta, nyata. Daruri. Ya. Oke. Ini mungkin kalau istirok misalnya, itu ada yang mengingkari, nggak ada istirok. Ini kalau taroduf, semua sepakat ada taroduf. Ya, kalau istirok, satu lafal untuk beberapa makna, itu ada yang mengingkari. Tapi kalau taroduf, beberapa lafal untuk satu makna, itu sepakat. Oke. Coba, taroduf itu apa? Lafalnya banyak, maknanya satu. Itu taroduf. Kalau istirok, Pasnya satu maknanya banyak. lafal satu makna banyak. Nah, taroduf sepakat. Itu ada jawazan wa wuku'an. Ya, jadi memang boleh dan juga itu terjadi nyata. Tapi kalau istirok, ada beda pendapat kita belajar. Maka di sini kita menulis wa jawazu daruriyun wa wuqu'uhu fil lughati ma'lumun. Nggak bisa diingkar. Oke, gantian. Silakan lagi. Siapa yang baca berikutnya? Ana Ustaz. Oke, silakan. Ganti. Al-ula fi itsbatihi aujabahu qaumun liwajhain. Al-awwal anna al-ma'ani ghairu mutanahiyat wal alfadha mutanahiyatun fa idza wuzzi'a lazima al-ishtiraku. Oke, sebentar. Istiraq sekarang al-faslul khamis istiraq. Jadi istiraq udah saya sebutin apa maksudnya? Lafalnya satu, maknanya banyak. Contohnya ain. Ain, apa maknanya? Mata air, mata Mata air. Al-ainul basirah. Mata yang untuk ngelihat. Apa lagi? Banyak ya. Makanya apalagi contoh apa istiraq Quru Ustaz. kalau dalam fikih yang seringnya qur bisa untuk haid, bisa untuk tuhur, seterusnya. Nah, yang pertama fihi masail, ada beberapa perkara. Yang pertama isfi isbati, ini ada nggak sih istiraq? Nah, ini khilaf. Yang pertama kata Imam Al-Baydawi, aujabahu qaumun. Kelompok ulama bilang harus ada istiraq. Kok gitu? Kenapa? Wajib harus ada. Ekstrim juga nih, harus ada. Tapi ini pendapat lemah ya. Cuma beliau sebutin aja dulu. Li wajhain, alasannya dua. Yang pertama, al-awwalu annal ma'aniya ghairu mutanahiyatin wal alfadha mutanahiyatun. Karena makna kan enggak terbatas. Tapi lafal terbatas, otomatis akan ada apa? Pasti akan ada satu lafal untuk beberapa makna, betul ya? Benar enggak? Ngerti enggak? Al-ma'ani ghairu mutanahiyah. Al-alfaz mutanahiyah. Iya. Berarti mau enggak ada harus ada istiraq karena
Untuk menopang makna-makna yang nggak terbatas tuh harus masuk ke dalam lafal yang terbatas, harus istirak berarti kata mereka. Ngerti ya dalilnya ya? Annal ma'aniya ghairu mutanahiyatin wal alfaz mutanahiyatin. Fa idza wuzzi'a lazim al-ishtirak. Nah, kalau dibagi-bagi istirak. Wa rudda ba'da taslimil muqaddimataini bi annal maqsuda bil wad'i mutanahin. Pertama, mukaddimahnya dulu, dua mukaddimah ini. Ma'ani ghairu mutanahiyah. Al-alfaz mutanahiyah. Itu kan mukaddimah 1, mukaddimah 2. Kesimpulannya berarti harus istirak itu wajib. Tapi sebetulnya warudda ba'da taslim muqaddimatain. Kata-kata ba'da taslim muqaddimatain karena sesungguhnya muqaddimatain bisa dibantah juga sebetulnya. Ini penting ya. Ulama sering sebutkan kayak gitu. Kalau ada kata-kata di buku-buku usul fikih, buku-buku mantik itu sejenisnya, bla bla bla, ada taslimil muqaddimah, ba'da taslimil muqaddimah. Itu sebetulnya berarti menurut penulis tersebut muqaddimah tadi bisa dibantah sebetulnya. Tapi ya oke lah, saya terima ceritanya. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi itu maksud kata-kata ba'da taslimil muqaddimatain. Karena bisa dikritik juga perkataan al-ma'ani ghairu mutanahiyah. Makna-makna gak terbatas. Karena gimana? Yang gak terbatas, sesuatu yang gak terbatas fil wujud dalam kenyataan tuh mustahil. Dalam kenyataan. Nah, ini. Sesuatu yang gak terbatas dalam kenyataan itu mustahil. Hal ini sesuatu ya. Kalau Allah beda. Jadi Anda bilang al-ma'ani ghairu mutanahiyah, muskilah juga. Maksud. Kemudian sebaliknya, Anda bilang al-alfaz mutanahiyah. Loh, dari mana Anda buat kesimpulan al-alfaz mutanahiyah? Bukannya kita bisa bikin kalimat baru? Ya nggak sih? Bisa bikin kalimat baru. Bisa coba. Saya ada nggak di kamus bahasa Arab lafal yang muhmal? Tahu nggak muhmal dalam bahasa Arab? Ada nggak yang muhmal? Coba sekali-kali buka kamus dengan tipikal yang ini. Mutar-mutar hurufnya. Taklibul alif ba'i. Kamus yang jenisnya taklib alif ba'i. Misalnya kamus Jamharatul Lughah. Dia ketika bahas itu ba, ro, ha. Nanti nggak lanjut kalimat berikutnya. Tapi apa dulu? Diputar dulu tuh huruf. Jadi apa? Ba, ha, ro. Ba, ha, ro. Terus di ba, ro, ha. Terus ha, ba, ro. Terus ha, ro, ba. Terus ro, ha, ba, ro, ba, ha. Terus ro, ha, ba. Jadi ada. Nah, coba itu diberlakukan ke semua kata. Nanti akan ada yang muhmal, akan ada yang nggak ada di bahasa Arab. Nggak ada, coba nanti dicari di kamus Jamharatul Lughah misalnya. Akan ada, oh ini nggak ada nih. Muhmal istilahnya, disebut oleh penulis muhmal. Artinya, kemungkinannya ada 3 huruf di susun tersebut, tapi nggak ada artinya. Orang Arab belum naruh. Berarti kan stop. Alfa nggak mutanahiyah. 1. Itu baru 3 huruf. Kita bisa ningkatin fi'il rubai. Fi'il rubai kan banyak banget yang nggak ada. Ya nggak sih? Bisa bikin aja fi'il apa kayak. Dakholala, bikin fi'il dakholala. Udah ada belum fi'il dakholala? Belum ada. Belum ada, bikin aja. Gampang. Kalau dia bilang al-alfaz mutanahiyah, loh, Anda bilang ma'ani ghairu mutanahiyah. Ma'ani juga mutanahiyah, ma'ani. Akan ada batasnya. Lafal kalau gitu juga, kenapa Anda bilang terbatas? Bukannya bisa. Terus susun. Jadi itu cara membantah 2 mukaddimah. Kata-kata penulis ba'da taslimin muqaddimatain. Bahwa yang klaim Anda alfaz ghairu mutanahiyah, alfaz mutanahiyah, ma'ani ghairu mutanahiyah enggak seakurat itu sebetulnya. Tapi okelah terima. Ba'da taslim muqaddimatain. Annal maqsuda bil wad'i mutanahin. Bahwa pada akhirnya wad' yang kita maksudkan itu terbatas. Terserah huruf ma'ani mau nggak terbatas atau gimana, terserah. Ya. Kan itu di otak kadang. Tapi yang kita maksudkan mau ngomong itu terbatas. Tujuan dari wada kan lughah pada akhirnya bahasa itu untuk digunakan. Yang mau kita pakai itu terbatas. Selesai. Ya. Meskipun makna nggak terbatas kan makna kan abstrak.
Dan itu pun terbatas sebetulnya. Tapi kalau oke, kita terima menurut Anda nggak terbatas, ya tetap aja pada akhirnya al-maqsudu bil wad'i mutanahin. Karena wada itu far dari tasawur. Orang kalau mau ngomong tuh ngebayangin dulu. Dan membayangkan sesuatu yang nggak terbatas itu mustahil. Jadi pada akhirnya karena wada untuk digunakan untuk ngomong antar sama mukhotobatun nas, ya maka terbatas juga pada akhirnya. Karena yang dimaksudkan dari wada terbatas. Oke, jelas ya argumen ini. Yang pertama, dibantahnya begitu. Yang kedua, argumen mereka. Mereka kan bilang liwajahain. Yang pertama kata mereka apa? Annal ma'aniyah Ghairu ghairu mutanahiyah. mutanahiyah wal alfadha mutanahiyah. Mutanahiyah. Itu argumen pertama. Tapi udah dibantah bahwa mukadimah pertama dan kedua pun nggak seakurat itu. Oke, kita terima mukadimahnya dua-duanya. Oke, tetap pada akhirnya al-maqsud minal wada, al-maqsudu bil wada mutanah. Tujuan kita untuk wada itu terbatas. Jadi nggak perlu. Istirak itu nggak wajib. Istirak nggak wajib. Lanjut, yang kedua. Wathani annal wujuda yutlaqu 'alal wajibi wal mumkin. Wa wujudu syai' ainuhu. Wa wujudu syai' ainuhu. Ayyanahu. Enggak benar, ainuhu. Warudda bi annal wujuda zaidun mushtarakun. Wa in sullima fawqu'uhu la yaqtadi wujubahu. Bagus. Wa ahalahu Bentar. akharun. Taruh cukup. Kata penulis Imam Al-Baydawi, argumen mereka yang bilang bahwa apa? Istirak itu wajib. Yang kedua, al-wujud itu kata-kata wujud tadi kan kamu bilang pada akhirnya sesuatu yang ada tapi nggak terbatas itu mustahil. Sesuatu yang ada tapi nggak terbatas itu mustahil. Jumlahnya ya, itu mustahil. Oke, tapi kan wujud kata-kata ada itu bisa wajib, bisa mungkin. Bisa wajib, bisa mungkin. Wujudnya Allah wajib wujud. Wujudnya selain Allah mungkin. Nah, di sini al-ma'ani itu kan selain Allah. Ya kamu bilang wujudnya mustahil, ya oke. Tapi wujud ya, maksud kamu bilang wujud dari sesuatu yang tidak terbatas itu mustahil. Oke. Tapi kan mungkin. Toh juga ma'ani itu muminal mungkinat, ya nggak sih? Berarti wujudu ma'ani ghairu mutanahiyah mungkin. Ya nggak? Ya, paham. Pelan-pelan. Bilang. Oke. Kan kata tadi argumennya siapa? Argumennya Al-Baydawi, bantahannya adalah bahwa ma'ani yang kamu bilang ghairu mutanahiyah itu fil wujud itu mustahil dalam kenyataan. Kenapa? Karena dalam kenyataan itu wujudu ma la nihayata lahu muhal. Apa? Wujudu ma la nihayata lahu fil adad muhal. Ini sesuatu yang tidak terbatas itu mustahil. Nah. Kata mereka, loh, kok gitu sih? Kan wujud itu mengikuti sesuatunya. Wujudnya Allah, karena Allah wajib, wujudnya berarti wujudnya Allah wajib. Al-ma'ani wujudnya apa? Mungkin. Berarti wujud ma'ani ghairu mutanahiyah mungkin juga. Iya enggak? Oh iya. Mungkin dong. Kenapa Anda bilang mustahil? Mungkin juga. Oke. Makanya kata penulis dibantahnya apa? Anal wujuda zaidun mushtarakun. Kata-kata al-wujud tuh sebenarnya enggak sesederhana itu. Ya. Enggak sesederhana itu. Dia lebih daripada sekadar dia mungkin atau wajib. Enggak, lebih daripada enggak seperti itu. Tapi wa insul lima, oke lah, terima. Oke, terima. Bahwa berarti wujud malayatanaha itu malanihayatalahu itu berarti mungkin, tapi kan mungkin gak wajib. Kamu bilang apa? Argumen kamu bahkan untuk apa?
Wajib kan? Ya enggak? Salahnya di situ. Salah di situ. Gitu. Adapun ini tadi ya, argumen yang kata beliau al-wujud itu zaidun mustarak, ini zaid dari mahiyah, maksudnya zaidun anil mahiyah. Zaidun anil mahiyah. Jadi sesuatu benda tuh itu suatu al-mahiyah, mahiyahnya dia. Wujud itu sesuatu yang lebih daripada itu. Anal wujud zaidun mustarak. Jadi enggak selalu sesuatu ini mungkin fi dzati mahiyatuhu mumkinah. Terus wujudnya juga mungkin enggak selalu. Ini agak detail ya. Agak detail. Ya, sederhananya dalam sifat Allah, Allah ada nggak Allah punya sifat wujud? Punya sifat wujud nggak Allah? Punya. Wujudnya itu apakah Allah? Enggak kan? Sifat wujudnya Allah itu kan nggak serta-merta disamakan persis itu Allah, enggak. Jadi mahiyahnya Allah itu bareng itu wujud sama. Budinya dan adanya budi dua hal yang berbeda bukan? Berbeda. Ya, ini intinya dia sesuatu yang makna zaid, sesuatu yang zaid. Ya. Mungkin menyebut istilah goyer atau goyer itu muskilah, ada pembahasan lain, tapi lebih daripada itu intinya dia syai'un zaid. Budinya sendiri, mahiyahnya budi dan wujudnya budi itu beda. Yaitu bukan sesuatu yang sama. Mahiyahnya budi dan wujudnya budi. Dari situ maka tadi dia bilang sesuatu yang mungkin, berarti dia mungkin juga adanya. Oh enggak juga. Al-ma'ani itu mungkin, betul. Mahiyahnya. Wujudnya ma'ani ghairu mutanahiyah itu syai'un akhar. Belum tentu. Tapi kata beliau, wa insul lima. Oke, terima. Fauquhu la yaqtadi wujubahu. Ya, tapi kan itu mungkin aja. Kamu sendiri pakai ini argumen untuk apa? Untuk bilang wajib kan? Itu masalahnya di situ. Kalau cuma bilang istirak mungkin ya nggak masalah. Tapi Anda pakai argumen itu untuk bilang istirak wajib. Gitu. Oke, jelas ya? Jelas nggak nih poin ini? Jelas. Benar. Oke. Wa insul lima fauquhu layak tadi wujubahu. Poin itu jelas ya. Bahwa kalau kita terimalah bahwa wujud itu wujud dari ma'ani ghairu mutanahiyah mungkin juga enggak mustahil fil wujud. Oke, terima itu misalnya walaupun itu salah, tapi tetap aja pada akhirnya titik tertingginya itu cuma bilang istirak itu mungkin, bukan bilang istirak itu wajib. Oke. Yang kedua lanjut. Wa ahalahu akharun li'annahu la yufhimu al-gharad fayakunu mafsadatan wa nuqidu bi asma'il ajnasi. Ya. Yang ada kelompok lain ekstrim lagi, bilang apa? Istirak itu apa? Gharad. Mustahil. Istirak itu mustahil. Mustahil. Wa ahalahu akharun. Ulama yang lain bilang nggak ada, istirak itu mustahil. Loh, ekstrim lagi nih. Kok gitu? Kenapa? Karena laiful gharad nggak bikin nggak jelas. Ain artinya bisa apa? Bisa mata, bisa satu benda, bisa mata spy, bisa mata air. Laiful gharad itu mafsadah. Enggak. Mafsadah bikin bingung. Fayakunu mafsadah. Ayo lo. Dan kata mereka Allah maha bijaksana. Nggak mungkin. Karena wadi dari bahasa kan Allah. Awalnya juga pada akhirnya Allah. Nggak bisa. Kata mereka apa? Allah itu hakim maha bijaksana. Nggak mungkin melakukan yang kayak gini. Berarti nggak ada istirak itu mustahil. Paham nggak argumen mereka? Paham ya? Gimana yang lain? Paham nggak? Paham. Oke. Jawabannya wa nuqida bi asma'il ajnas. Mereka terbantahkan argumen mereka dengan adanya asmaul ajnas. Apa asmaul ajnas? Isim jins. Misalnya apa?
Insan, al-insan, al-hayawan. Banyak lah. Itu al-baqarah, sapi contoh. Bisa sapi yang satu, sapi yang itu. Iya enggak? Atau al-hayawan sendiri, al-hayawan. Bisa sapi, bisa kuda, iya enggak? Kalau kita bilang, "Bud, tolong belikan saya hewan." Dia bingung beli apa? Bisa, ya enggak? Bisa ini, bisa ini. Itu berarti istirok. Nah, akhirnya. Atau kalau Anda bilang itu bukan istirok, terserah itu khilaf lafzi. Anda bilang itu bukan istirok, tapi itu kan la yufhimul gharad. Jadi ilah yang Anda bilang itu la yufhimul gharad ada juga di asmaul jenas dan Anda setuju asmaul jenas. Anda setuju ada asmaul jenas yang enggak bisa Anda pungkiri. Orang hayawan itu asmaul isim jins, kenyataan di kehidupan nggak bisa kita pungkiri. Manusia mana? Zaid, Budi. Dari situ maka nukido bi asmaul jenas. Oke, terus pendapat yang terkuat apa, wahai penulis? Lanjut. Wal mukhtaru imkanuhu li jawazi an yaqa'a ma'a wahidin min al-wadi'aini aw wahidin li gharad al-ibham haitsu ju'ila at-tasriha sababan lil mafsadati. Tasrihu. Itu ju'ila tasrihu. Ju'ila tasrihu sababan lil mafsadati wa wuqu'uhu litaraddudi fil muradi min al-qar'i wa nahwihi. Wa waqa'a fil Qur'anil 'azim mithlu thalathata quru' wal laili idza as'as. Oke, sebentar. Nah, cukup. Yang benar wal mukhtar dapat terpilih adalah imkanuhu. Jadi imkan. Mungkin, nggak mustahil dan juga nggak wajib. Oh gitu. Dijawab karena ya bisa jadi ya qamin wadi'ain, ada dua wadi'. Yang satu menggunakan kata ain untuk mata air. Itu orang di Mekah contoh misalnya. Orang di Madinah menggunakan kata ain untuk mata. Orang di Najd menggunakan kata ain untuk mata-mata contoh. Mungkin nggak? Mungkin. Sejadi. Ini berarti langsung ke sebabnya. Atau satu orang tapi dia bikin ain untuk makna mata. Ain juga dia pakai lafal ain untuk makna suatu benda, ainuhu. Atau untuk makna mata-mata ya. Tapi dia gunakan banyak tuh li gharadil ibham, untuk ibham. Gitu. Karena kalau dia memperjelas semuanya itu ada mafsadah. Jadi ini dia ada yang terancam. Dia pakai kata-kata itu untuk menutup-nutupi. Contoh misalnya, awas ada ain datang ke rumah kamu. Nah, dia bilang, oh iya penyakit nih maksudnya. Penyakit ain. Padahal maksudnya apa? Mata-mata. Tapi kan kalau dia kasih tahu, wah, nanti ada mafsadah. Bagus juga ibham jadi dia. Apa sih kita kadang dalam bahasa Indonesia suka gitu juga. Karena kita pakai kata-kata satu untuk menyembunyikan fakta itu biar orang nggak takut, biar orang nggak tahu gitu. Pakai kata-kata yang lain kita. Ya bunga lah misalnya. Bunga itu contoh istirok tuh. Bunga. Ya nggak? Bunga. Bisa maknanya apa bunga? Hadiah. Ya itu yang indah itu yang warna merah, kuning. Bisa juga maknanya Bunga bank, Ustaz. bunga bang. Nah, bagi orang bang, kalau bilang ini riba, itu jadi muskilah ya nggak? Mafsadah, ya toh? Betul. Maka dia pakai bunga. Bunga. Berarti ini wahidin li gharadil ibham. Dia ibham. Kenapa? Karena tasri kalau dia perjelas tasri jadi mafsadah, orang nasabah nggak mau datang karena riba. Nah, gimana nih? Ya udah biar nggak kena mafsadahnya, bilangnya jangan riba, bilangnya apa? Bunga. Pakai berarti istirok. Bunga. Tadi ain mata-mata itu juga bagus, itu juga gitu juga. Kalau bilang mata-mata spy, orang apa spy? Kalau bilang ain, dan seterusnya. Kalau bilang jasus mungkin masalah. Aduh jasus. Kayak ain. Nah, jadi kayak gitu. Kebayang ya? Itu berarti ada dua kemungkinan
terjadinya apa? Istirak. Yang pertama wadi'ain. Ada 2 wadi'. Ini orang Arab di sini, orang di situ, orang Jawa di sini. Contohnya istirak misalnya apa? Motor. Ya motor ya, benar ya? Kereta. Istirak di bahasa Indonesia misalnya apa? Kereta. Kereta istirak bukan? Istirak karena bisa artinya Mobil, mobil, bisa artinya train ya, kereta itu. handphone. Ya kan? Ya. Gitu. Maka kenapa bisa kayak gitu? Ya wadiain, mungkin orang Sumatera nyebut mobil ini kereta, orang Melayu. Orang Jawa enggak. Kereta tuh untuk ini dan seterusnya. Jadinya mungkin dari wadiain atau satu wadi tadi tapi apa? Ligharadil ibham. Oke. Wa quhu litaradudi fil muradi min al-qur'i wa nahwihi waqa fil qur'anil azim. Itu juga wauku terjadinya istirak itu karena nggak tahu maksudnya apa. Dari kuru jamak qor mufradnya. Qor dari minal qor'i kita nggak tahu ya. Taraddud bisa tuhur bisa haid. Dan itu ada yang benar. Yang benar ada di Quran. Salah satu kuru contohnya bisa artinya haid saja. Suci boleh lidah asas bisa artinya akbala, bisa artinya ada barok. Dan ini penulis pintar milih contohnya karena kuru itu isim kata benda dan as itu fiil kata kerja, jadi pas. Contohnya di Quran ada yang kata kerja, ada yang kata benda gitu ya. Jadi yang benar istirak mungkin dan terjadi. Mungkin secara teori dan terjadi secara kenyataan. Yani imkanuhu wa wuqu'uhu wal mukhtaru imkanuhu bla 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 wa wuqu'uhu, itu maksudnya wal mukhtaru wuqu'uhu aidan. Kenapa litaradi fil muradi min al-qur'i wa nahwi? Karena kenyataan qor kita enggak tahu bisa haid bisa suci. Berarti yaqa. Fil Quran yaqa juga. Contohnya salah sukuru, contohnya walil idza asas. Oke, cukup sampai sini. Jelas pembahasan istirak di bagian awalnya. Jadi ada berapa pendapat tentang istirak nih? Baru pendapat pertamanya Ustaz ya? 3 udah. Istirak. Yang pertama, istirak itu apa? Wajib. Wajib. Harus ada. Yang kedua, Muhal. Mustahil. Nah, yang ketiga, dan yang benar mungkin dan waqi'. Mungkin dan waqi'. Wallahu a'lam. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mungkin dan waqi' fil lughah dan waqi' fil Quran. Gitu. Imkanuhu wa wuqu'uhu wa waqa' fil Quran al-azim. Oke, kita tuh doa kafatul majelis subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.